teman-teman, kenalin, nama aku Wahyuni Mustika Jati Duyanto dengan nomor induk mahasiswa 201914022 dari Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Hai, kalian tahu gak sih kali ini aku mau bikin video apa? Udah tahu duluan, soalnya ada judulnya ya. Nah, aku mau bikin video tentang tada! Ini alat peraga vagina toucher. Biasanya ini alat dipakai untuk tenaga kesehatan untuk berlatih vagina toucher atau biasa disebut VT. Apa sih itu VT? VT itu pemeriksaan dengan cara memasukkan jari ke dalam vagina untuk memastikan bahwa pasien kita itu dalam impartu atau belum, dan juga menentukan faktor janin dan juga panggul, dan juga untuk mengetahui pembukaan. Apa sih itu pembukaan? Pembukaan adalah tahap proses terbukanya jalan lahir saat persalinan. Itu ada 10 tahapan. Ini dia. Nah, ada 10 tahapan. 10 nih. Set. Dari 10 tahapan itu dikelompokkan menjadi 2 fase. Yang pertama fase laten dan yang kedua fase aktif. Nah, di fase aktif itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu dilatasi, yaitu dari pembukaan 3 sampai pembukaan 4 selama 2 jam. Dan yang kedua itu dilatasi maksimal, yaitu dari pembukaan 4 sampai 9. Sama, berlangsung selama 2 jam. Dan yang terakhir itu adalah deselerasi dari pembukaan 9 sampai ke 10. 2 jam juga ya. Dari pembukaan 0 sampai 10 bagi ibu yang baru pertama kali hamil berlangsung selama 13 jam. Sedangkan untuk ibu yang pernah hamil biasanya hanya 7 jam saja, teman. Nah, setelah kita udah tahu apa itu pembukaan dan ini fungsinya buat apa, ya udah kita langsung aja yuk. Nah, ini biasanya kita latihan seperti ini nih, sebagai penentu atau di jari kita kayak segimana sih pembukaan 1 itu, terus bagaimana pembukaan 2. Jadi kita pakai feeling, tapi nggak hanya sekedar feeling. Sebelumnya kita udah mengukur dengan akurat. Nah, kita mulai ke pembukaan 1. Jadi tangan kita hanya mengukur sebatas depannya jari tengah. Nah, di tahapan pembukaan 1 itu biasanya ibu hamil mengalami nyeri, mual, pusing, dan biasanya pegel di bagian pinggangnya. Dan juga ada sebagian ibu di vaginanya itu keluar cairan putih dengan bercak-bercak merah. Nah, di masa ini juga si janin lagi nyari tuh, di mana ya saya keluar. Jadi dia sedang mencari-cari gitu loh. Selanjutnya di tahapan pembukaan 2, nih kita lihat ya, jari kita, jadi jarinya masih sempit. Tuh, sempit banget kan. Nah, di masa ini juga ibu hamil itu mengalami kontraksi, mulai ada kontraksi palsu ya biasanya kita ketahui, dan juga merasa mulas seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih ke tahapan pembukaan 3. Nah, kayak gini nih teman-teman, jari kita udah bisa bergerak tapi hanya sedikit. Nah, di tahapan ini juga ibu hamil sudah mulai terus berkontraksi. Nah, kita perlu tahu nih teman-teman, dari tahapan 1 sampai 10 pasti selalu ada kontraksi.
Tapi semakin besar pembukaan, maka kontraksi akan lebih kuat dan juga lebih sering. Di fase laten itu yang tadi pembukaan 1, 2, 3, biasanya kalau kita datang nih ke bidan misal, pasti bu bidannya bakal nyuruh kita pulang lagi. Ya, masih di pembukaan 3. Kenapa? Jadi mungkin masih lama juga daripada capek nunggunya ya. Apalagi bagi ibu yang baru pertama hamil. Biasanya di fase laten ini bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Jadi biasanya ibu hamil nanti disuruh banyakin jalan, terus banyakin posisi jongkok, ruku, sujud. Itu biar apa? Biar nanti cepat ke pembukaan 10-nya. Nah, yuk kita lanjut lagi ke tahapan pembukaan 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Di sini deh. Di pembukaan ini jari kita segini. Kan beda ya. Tuh. Ini bisa digerakkan sedikit. Yang ini sudah mulai. Tapi diingat ya teman-teman, kan jari kita beda-beda. Jadi kita harus, jadi patokannya ini aja, jangan patokan misalkan jari aku nih, aku bisa ngegerakin dikit. Kan beda lagi kalau misalkan tangannya lebih besar, dia di sini bisa nggak gerak, bisa diam aja. Jadi patokannya ini tuh ini. Nah, di pembukaan 4 leher rahim sudah membuka sebanyak 4 cm. Nah, di fase awal aktif, yaitu di pembukaan 4, biasanya ibu kontraksinya semakin kuat dan juga dinding rahim itu menipis karena bayi sudah mulai mendorong. Sedangkan kita lanjut lagi ke pembukaan 5, yaitu leher rahim sudah membuka sebanyak 5 cm. Nah, 5 cm berarti begini, beda ya. Nah, di 5 cm ini yang pasti kontraksinya akan terus kuat dan sering. Selanjutnya di pembukaan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeps, ini dia. Kan 6. Nah, di sini kepala janin itu udah mulai masuk sepenuhnya ke rongga panggul ibu. Sedangkan kita lanjut lagi ke pembukaan 7. Nih. Jadi aku udah kayak mulai rada besar gitu ya. Nah, di pembukaan 7 ini leher rahim sudah terbuka sebanyak 7 cm. Dan si janin sudah mulai aktif mencari jalan lahir dia. Jadi biasanya nih ya, wajah si janin itu sudah menghadap ke rektum ibu atau ke anus ibu. Lanjut lagi ke pembukaan 8. Ini. Nah, pembukaan 8 berarti dinding rahim sudah mencapai 8 cm pembukaannya. Nah, di tahapan ini biasanya ibu akan sering ngeluh sakit dan pegal di daerah pinggang. Dan juga biasanya ada dorongan untuk mengedam. Dan juga suhu ibu naik. Jadi, dia sering banget tuh untuk keringetan. Nah, kita lanjut lagi ke tahapan ke-9, yaitu pembukaan 9. Nih, tangan aku udah segini ya. Nah, di tahapan ini ibu akan merasa lebih sakit dari sebelumnya. Saking sakitnya
jadi ada hawa ingin buang air besar, dan juga keinginan untuk mengedan itu sangat kuat. Tapi di masa ini tidak boleh mengedan. Kenapa? Soalnya kalau kita ngeden nih ya, tapi belum pembukaan lengkap, takutnya terpecahnya pembuluh darah, jadinya ada pendarahan. Yang terakhir, ya kita udah sampai terakhir nih. Ya, di fase aktif yang terakhir yaitu pembukaan 10. Segini. Wow, jari aku ini udah maksimal banget. Nah, berarti di pembukaan 10 ini leher rahim sudah membuka sebanyak 10 cm. Wow, gede banget ya. Biasanya di tahapan ini si ibu bakal merasa lebih sakit, terus kontraksinya itu sering, terus lama juga. Kemudian keluar air ketuban. Dan di tahapan yang terakhir ini biasanya tenaga kesehatan mulai membimbing ibunya untuk mengedan. Dan juga kalau saat lahiran itu ada juga yang digunting perineumnya. Perineum itu adalah garis antara vagina dan anus tuh. Jadi misalkan ini ya, digunting. Biar apa? Biar si janinnya itu mudah untuk keluar. Nah, selain VT, kita juga tenaga medis melakukan pemeriksaan dalam lainnya seperti porsio. Nah, porsio itu kita ketahui yang tadi ada fase laten dan fase aktif. Nah, biasanya di fase laten ini dinding rahim masih kaku dan tebal, sedangkan nanti kalau udah di fase aktif dia sudah mulai menipis karena adanya dorongan dari janin. Selanjutnya biasanya kita lihat juga ketubannya. Ketubannya itu masih utuh apa sudah pecah, karena ada beberapa ibu di pembukaan 4 itu dia sudah mengalami ketuban pecah. Selanjutnya kita lihat lagi presentasenya. Nah, di presentase ini kita raba bagian apa yang ada di bawah, mau itu kepala kah, bokong, ekstremitas, atau mungkin punggung. Yang terakhir itu ada penumbungan, atau kita sebut juga ada 2. Misalkan gini, presentasenya kepala, tapi ternyata pas kita raba ada bagian lain, entah itu ekstremitas, tali pusat, atau apa. Nah, itu kita lihat. Kalau misalkan tali pusat nih yang keraba, berarti itu placenta previa dong. Kalau placenta previa itu berarti kita nggak bisa nanganin dong, berarti kita akan melakukan tindakan rujukan. Nah, segitu aja teman-teman. Kalau teman-teman punya kritik dan saran tentang video aku, komen aja ya. Jadi gimana nih, kebayang nggak sih kalau misalkan kita udah pembukaan sebanyak ini? Atau mungkin ada teman-teman yang udah pernah ngerasain nih gimana sih feel-nya pas pembukaan, bisa ceritain dong. Makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.